Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan pada data kelompok. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari sedikit tentang ukuran pemusatan data pada data tunggal. Dan sekarang di sini kita akan mempelajari untuk data kelompok. Mari kita mulai. Mengingat pertemuan yang lalu, ukuran pemusatan data di sini kita akan membahas 3 hal, yaitu mean atau rataan hitung, yang kedua adalah median atau nilai tengah, dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Di sini kita yang pertama akan mempelajari tentang mean atau rataan hitung. Mean dari data kelompok adalah menggunakan nilai tengah dari tiap kelompok. Misalkan suatu data berkelompok terdiri dari n kelas dengan nilai tengah masing-masing kelas secara berturut-turut adalah X1, X2, X3 sampai dengan Xn, dan masing-masing frekuensinya adalah F1, F2, F3 sampai dengan Fn. Maka rataan hitung ditentukan dengan rumus X bar sama dengan jumlah dari Fi dikalikan Si per jumlah keseluruhan dari Fi atau frekuensi. Nah, di sini kita memiliki contoh. Ekstrakurikuler bola voli pada SMA Pustaka ingin memiliki sepatu untuk yang seragam untuk setiap anggotanya. Oleh karena itu, sang ketua melakukan pendataan ukuran sepatu masing-masing anggotanya yang berjumlah 25 siswa. Dengan data yang didapatkan adalah sebagai berikut yang tertera pada layar. Bisa diperhatikan terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara menentukan meannya atau rataan hitungnya? Yang pertama, kita terlebih dahulu membuat tabel distribusi frekuensi. Di sini kita akan membaginya menjadi sebanyak 3 kelas. Kalian bisa menentukan berapa banyak kelas yang ingin kalian buat. Di sini saya akan membuat 3 kelas dengan panjang setiap kelasnya yaitu 3. Contohnya ini, pada ukuran 37 sampai dengan 39. Di sini memiliki panjang kelas yaitu 3 dengan frekuensi kelas ini adalah 2. Sedangkan pada ukuran 40 sampai dengan 42 memiliki frekuensi yaitu 10, dan 43 sampai dengan 45 memiliki frekuensi 13. Jika sudah membuat tabel distribusi frekuensi, kita membuat tabel secara lengkapnya, yaitu dengan menentukan batas-batas kelasnya, nilai tengah, frekuensi, dan Xi atau nilai tengah dikalikan dengan frekuensi. Pada kelas pertama 37 dikali 37 sampai dengan 39 memiliki batas kelas 36,5 sampai dengan 39,5. Nilai tengahnya di antara kelas 37 sampai 39 yang terdiri dari 37, 38, 39 memiliki nilai tengah 38 dengan frekuensi 2. Maka nilai tengah dikalikan frekuensi sama dengan 76. Begitu juga pada kelas kedua yaitu 40 sampai dengan 42 memiliki nilai tengah 41, frekuensi 10, maka nilai tengah dikalikan frekuensi sama dengan 410. Begitu juga dengan kelas terakhir atau ketiga dengan interval 43 sampai dengan 45 memiliki nilai tengah 42 dengan frekuensinya 13, maka nilai tengah dikalikan frekuensi adalah 546. Maka jumlah frekuensi seluruhnya yaitu 25, dan jumlah dari nilai tengah dikalikan frekuensi adalah 1032. Lalu untuk menentukan rataan hitungnya yaitu sama dengan jumlah dari Fi kali Xi per jumlah Fi, yang mana adalah 1032 dibagi 1032 dibagi dengan 25 sama dengan 41,28. Jika sudah bisa dipahami mengenai mean, kita lanjut kepada median. Langkah pertama untuk menentukan median adalah mencari terlebih dahulu posisi median tersebut.
median berada pada data ke n/2 jika jumlah data genap. Nah, jika jumlah datanya ganjil, maka n+1/2. Itu untuk letaknya. Nah, untuk mencari mediannya sendiri, itu adalah dengan menggunakan rumus berikut. Median sama dengan LI plus P atau panjang P dikalikan 1/2N per FI per F kecil I, yang mana LI itu adalah batas bawah kelas median, P adalah panjang kelas, FI adalah jumlah frekuensi kelas sebelum kelas I, N adalah banyak data, dan F kecil I adalah frekuensi kelas median. Selanjutnya, pada contoh sebelumnya, di sini batas bawah pada interval 37 sampai 39 adalah 36,5. Panjang kelasnya adalah 3, semuanya adalah 3, frekuensi 2, FI-nya jumlah frekuensi kelas sebelum kelas ini adalah 0. Sedangkan pada kelas kedua interval 40 sampai 42 memiliki batas bawah 39,5 dan FI-nya adalah 2. Oke, sedangkan 43 sampai dengan 45 memiliki batas bawah 42,5 dan frekuensi 13, dan FI-nya mohon maaf ini seharusnya adalah 12 bukan 10 karena jumlah dari frekuensi sebelumnya yaitu 2 dan 10. Nah, seperti ini seharusnya. Yaitu kita menentukan terlebih dahulu di mana median ini berada. Yaitu karena nilainya adalah ganjil, maka median ini terletak pada data ke n+1/2. Maka pada data kelompok sebelumnya tadi, median terletak pada data ke 13. Dan kelas median pada data di atas yaitu kelas ke-3 atau interval 43 sampai dengan 45. Bisa kita perhatikan kembali. Lalu LI pada kelas interval 43 sampai 45 yaitu 42,5 dengan N atau jumlah frekuensi seluruhnya yaitu 25 dan FI atau frekuensi kelas tersebut adalah 14, panjang adalah 3 dan FI atau jumlah frekuensi kelas sebelumnya adalah 12. Maka kita bisa aplikasikan langsung kepada rumus dari menentukan median, yaitu LI plus P kali 1/2N kurangi FI per F kecil I. Maka kita masukkan seluruh yang diketahui, yaitu 42,5 ditambah 3 kali setengah kali 25 per 12. Dikurangi 12 per 13 atau FI. Mohon maaf, ini seharusnya 14. Kita hitung kembali karena ini ada kesalahan. Ini seharusnya adalah 14. Kenapa salah? Ya. Lalu 42,5 ditambah 3, 12,5 dikurangi 12 per 14. Di sini kita hitung menjadi 42,5 ditambah dengan ini hasilnya ini 14 seharusnya begini, dan hasilnya adalah 42,5 ditambah dengan 0,1 sama dengan 42,6.
Jadi median dari data kelompok di atas adalah 42,6. Seperti yang tertera pada sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan modus. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan mencari posisi modus. Untuk mencari sebuah modus dari data kelompok menggunakan rumus sebagai berikut. Modus sama dengan LI plus P buka kurung D1 per D1 plus D2, di mana LI seperti tadi batas bawah kelas modus, P adalah panjang kelas, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, dan D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya. Yang mana cara mencari posisi modus adalah dengan mencari mana yang memiliki frekuensi paling tinggi. Jika pada data sebelumnya yang memiliki frekuensi yang paling tinggi adalah pada kelas ketiga, maka modus dari data kelompok di atas yaitu berada pada kelas ketiga, yakni interval 43 sampai dengan 45. Lalu kita tentukan LI-nya adalah 42,5, panjang 3 dengan D1 sama dengan 3, D2 sama dengan 13. Maka modusnya dapat kita masukkan kepada rumusnya, yang mana modus sama dengan 42,5 ditambah 3 buka kurung 3 plus 3 per 3 plus 14, yaitu 42,5 ditambah 3 dikali 0,18, 42,5 ditambah 0,54 sama dengan 43,04. Jadi modus dari data kelompok tersebut adalah 43,4. Sekian dari saya. Untuk melatih kemampuan kalian terhadap apa yang telah kalian lihat atau penjelasan materi sebelum ini, bisa dikerjakan latihan soal berikut. Nah, di sini kalian diperintahkan dari data ini, kalian diperintahkan untuk membuat tabel distribusi frekuensi dan menentukan ukuran pemusatan atau median dan modus dari data kelompok tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Sampai jumpa di video materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.